Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Budaya Minangkabau dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andos Kudri MPD. Berikut kami akan membahas materi tentang kepercayaan di Minangkabau. Selamat datang di Minangkabau, sebuah ranah di bagian barat Sumatera. Di dalamnya hiduplah berbagai suku yang bersatu dalam adat dan budaya yang bersandi syarat bersandi Kitabullah yang menjadi penjaga warisan leluhurnya. Perkenalkan, nama saya Yulia Putri dengan NPM 2203090074 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Abil Mentera dengan NPM 2203090065 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Rina Sutra, NPM saya 21070171, saya dari Prodi Sosiologi, dan saya pembaca materi kedua. Perkenalkan, nama saya Nazira Atika Rizky, saya berasal dari program studi humanitas dengan NPM 2202180006. Perkenalkan, nama saya Mas Nila dengan NPM 2203090051 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Nan setuju bandanyo dalam lanan sakambu ipi, nang mudonyo lanan sakambu ipi, nang mudonyo ramwa bana hati di dalam lanan di galama, nikang juo lanan di galama. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang adat dan agama di Minangkabau. Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat, Indonesia, yang memiliki budaya yang unik karena kombinasi dari adat atau tradisi dan agama, khususnya Islam. Kedua elemen ini saling berintegrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Berikut adalah penjelasan tentang adat dan agama di Minangkabau. Yang pertama, adat Minangkabau. Adat Minangkabau adalah sistem peraturan dan hukum yang mengatur kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, terutama di Sumatera Barat. Secara harfiah, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Adat ini berlandaskan pada tradisi dan syariat Islam dengan prinsip bahwa adat harus selaras dengan ajaran agama. Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang menganut sistem matrilineal, yaitu garis keturunan ditarik melalui ibu. Harta pusaka secara seperti tanah diwariskan kepada perempuan dalam keluarga. Namun, meskipun sistemnya matrilineal, laki-laki tetap memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan di nagari atau desa. Adat Minangkabau dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu yang pertama, adat dan sabana adat, yaitu adat yang tak berubah seperti hukum alam. Yang kedua, adat nan diadatkan, yaitu adat yang diterapkan sesuai kesepakatan masyarakat. Yang ketiga, adat nan teradat, yaitu adat yang diadaptasikan sesuai dengan perubahan zaman dan situasi. Yang keempat, adat istiadat, adat yang disusun dari kata mufakat nini mama daerah yang bersangkutan. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang agama di Minangkabau. Masyarakat Minangkabau terkenal dengan ketaatan dalam mengamalkan adat dan agama. Hal ini tergambar dalam ungkapan yang populer, adat bersandi sarak, sarak bersandi Kitabullah. Adat merupakan budaya yang turun-temurun, sedangkan agama ialah kepercayaan yang dianut oleh suatu kaum atau individu. Agama di Minangkabau dibagi menjadi 2 masa waktu. Yang pertama, pra-Islam, dan yang kedua, sesudah masuknya Islam. Yang pertama, kita akan membahas pra-Islam di Minangkabau. Secara historis, sebelum masuknya berbagai agama ke Minangkabau, masyarakat Minangkabau mentaati peraturan-peraturan adat.
juga telah menganut kepercayaan praagama dalam bentuk animisme dan dinamisme. Realisasi dari kepercayaan ini, mereka percaya kepada makhluk halus yang dianggap dapat membahayakan manusia, sehingga kepadanya harus diberikan sesaji serta diiringi dengan pembacaan mantra-mantra. Bahkan sampai sekarang, pada sebagian masyarakat masih terdapat kepercayaan itu, terutama pada masyarakat pedesaan. Agama yang lebih dahulu memasuki kepulauan Nusantara adalah Hindu dan Buddha. Abad ke-6 atau abad ke-7 Masehi, keduanya sudah berada di Pulau Sumatera menurut Amran 1981. Agama Hindu Brahmana diperkirakan masuk ke Minangkabau pada abad ke-5, disusul oleh agama Buddha Hinayana pada abad ke-7 dan Buddha Mahayana pada abad ke-7 hingga abad ke-10. Maksudnya agama-agama ini baik yang dibawa langsung oleh para pedagang dari negeri Hindustan atau India maupun mereka yang datang dari kerajaan Majapahit. Orang Minangkabau tidak begitu terpengaruh dengan adanya agama Hindu dan Buddha. Sebagai bukti, mereka menyusun kebudayaan dan adat istiadat tersendiri. Susunan adat dan pemerintahannya berdasarkan kepada dua, yaitu Kota Pilihan dan Bodocaniago. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Minangkabau telah memiliki sistem adat yang berorientasi kepada alam, sehingga paham Hinduisme dan Buddhisme tidaklah begitu berpengaruh. Itulah makanya orang Minangkabau menyebut daerahnya bukan dengan kata tanah ataupun daerah, melainkan dengan alam Minangkabau. Konsep adat yang berorientasi ke alam tersebut tercermin dalam petata petiti dan pantun-pantun yang terdapat dalam Rambo Adat Alam Minangkabau. Seperti alam tak kambang jadi guru, dari alam diambil pelajaran. Agama Hindu dan Buddha walaupun berpengaruhnya amat kecil di Minangkabau, namun dalam prakteknya telah bercampur aduk dengan kepercayaan para agama dan agama. Selanjutnya, sesudah masuknya Islam di Minangkabau. Adapun Sumatera Barat, Minangkabau pada waktu itu, menurut satu pendapat telah mulai diislamkan oleh pedagang-pedagang muslim yang berlayar dari Malaka menelusuri Sungai Kampar dan Indragiri pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Menurut Mulyana 1963, penyebaran agama Islam dilakukan dengan dua cara, yaitu ekspansi teritorial dan jalan perdagangan. Dalam kehidupan sehari-hari, peraturan adat haruslah merupakan manifesti perencanaan agama. Agama mengatur, adat memakai. Agama mengatakan, adat menerapkan. Dalam perumusan baru, dilakukan kontradiksi lebih tajam antara adat Islamiyah dan adat Jahiliyah. Adat Islamiyah adalah adat yang serasi dengan agama Islam. Sedangkan adat Jahiliyah adalah adat yang terlarang dalam adat nan sabana adat atau adat nan sebenar adat. Menurut Hamka, pada 1982, kedatangan agama Islam menyebabkan terjadinya pembawaran adat dan agama dalam masyarakat Minangkabau. Walaupun terjadi konflik, bahkan berlanjut dalam bentuk peperangan, yaitu Perang Padri, antara radikalisme dalam kelompok Paderi yang dikenal dengan kelompok Harimau nan Salapan, Harimau yang 8, dengan kalangan kaum adat. Namun, integrasi antara adat dan agama Islam tetap berjalan, sebab agama Islam tidak menghapuskan adat, bahkan menyempurnakan dan memperkokohnya, selama tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Sebagai contoh, sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau, di dalam adat telah dibuat peraturan tentang kematian. Kalau seseorang anggota masyarakat meninggal dunia, perlu dikuburkan dengan sesegera pada tempat yang telah ditentukan untuk masing-masing kelompok. Dalam aturan adat dinyatakan hidup mempunyai tempat, mati berpusara dan berkubur. Kuburan hidup di rumah tangga, kuburan mati di tengah padang. Sakit ditengok, mati dijenguk. Tetapi adat Minangkabau belum mengenal aturan penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah menurut Islam, seperti si mayat wajib dimandikan, dikafani dan disembahyangkan. Barulah setelah agama Islam dianut, aturan kematian ini disempurnakan oleh agama Islam sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Perlu proses selanjutnya setelah agama Islam semakin kokoh dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat di Minangkabau.
Maka adat lalu meyakini bahwa agama Islam lebih tinggi daripadanya. Setelah agama Islam semakin kokoh dan mendarah daging di masyarakat Minangkabau, maka adat lalu meyakini bahwa agama Islam lebih tinggi daripadanya. Karena agama tersebut datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan adat adalah ciptaan makhluknya. Oleh karena itu, sampai saat sekarang ini, agama Islam adalah agama orang Minangkabau. Adapun peran agama dalam masyarakat Minangkabau adalah yang pertama, peran pendidikan agama. Pendidikan agama, terutama melalui surau atau masjid kecil, memiliki peran penting dalam membentuk karakter pemuda. Surau juga menjadi tempat pembelajaran agama sekaligus tempat tinggal bagi para pemuda. Yang kedua, pernikahan dan kehidupan keluarga. Perkawinan di Minangkabau harus sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, peran nenek mama, paman dari pihak ibu sangat penting dalam memberikan nasihat dan bimbingan dalam keluarga. Yang ketiga, tradisi keagamaan. Upacara-upacara adat seringkali disertai dengan ritual keagamaan seperti pengajian, misalnya dalam acara pernikahan dan perayaan adat. Unsur-unsur keagamaan selalu hadir. B. Koeksistensi atau hubungan adat dan agama. Koeksistensi adalah keadaan di mana dua atau lebih kelompok, seperti negara atau etnis, hidup berdampingan secara damai meskipun memiliki perbedaan pandangan politik, budaya, atau agama. Sedangkan koeksistensi adat dan agama di Minangkabau memiliki akar yang lebih tua dari Islam, namun adat tersebut kemudian bercampur nilai-nilai Islam, prinsip adat bersandi syarak bersandi kitabullah, memastikan bahwa adat istiadat tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun dalam beberapa aspek, seperti dalam hal peran perempuan dan sistem matrilineal, terdapat harmonisasi unik antara adat dan agama yang menonjolkan kekhasan Minangkabau. Contoh koeksistensi atau hubungan antara adat dan agama. Yang pertama, sistem kekerabatan matrilineal. Meskipun Islam mengakui garis keturunan patrilineal, masyarakat Minangkabau tetap mempertahankan sistem kekerabatan matrilineal. Dalam hal ini, harta pusaka diwariskan melalui garis ibu, dan peran nenek mama paman dari pihak ibu sangat penting dalam mengatur kehidupan keluarga. Sementara itu, norma-norma agama Islam tetap dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, upacara penyelenggara Batagak Pengulu. Pengangkatan Pengulu, upacara adat ini merupakan secara Pengulu atau pemimpin adat dalam suku. Dalam persepsi adat, nilai-nilai Islam tetap dipatuhi, seperti dimulainya acara dengan pembacaan doa-doa dan nasihat dari ulama. Meski posisi Pengulu adalah bagian dari struktur adat, Pengulu yang diangkat diharapkan juga memahami syariat Islam dan bisa menjadi contoh dalam menjalankan nilai-nilai agama. Adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Adat bersandi syarak bersandi kitabullah adalah filosofi hidup masyarakat di Minangkabau yang berarti bahwa adat atau aturan dan tradisi berlandaskan pada syariat Islam dan syariat Islam berlandaskan pada kitabullah atau Al-Quran. Adat bersandi syarak yakni adat istiadat Minangkabau berjalan sesuai dengan syariat Islam. Semua norma sosial, budaya, dan hukum adat dipraktikkan dengan merujuk pada prinsip-prinsip Islam. Filosofi ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara budaya dan agama di Minangkabau, di mana nilai-nilai adat dijaga namun tetap dipandu oleh ajaran Islam. Selanjutnya, adat tersebut dapat dipastikan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Puncak Pato, yakni tempat disahkannya pepatah adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Puncak Pato atau yang kita kenal dengan Bukit Marapalam terletak di Kabupaten Tanah Datar yang merupakan tempat terjadinya kesepakatan antara kaum adat dan kaum agama di Sumatera Barat. Disinilah disepakatinya pepatah adat bersandi syarak bersandi kitabullah yang merupakan perubahan dari pepatah adat dan sabana adat. Syarak bersandi kitabullah. Syarak bersandi kitabullah. Adat bapane. Adat bapane. Syarak palinduang. Syarak palinduang. Syarak mangato. Syarak mangato. Adat mamakai. Adat mamakai. Satitik bapantang hilang, sabari bapantang rupo. Menjadi amanah nan disandang dari zaman ke zaman sampai waktu janjian Allah Subhanahu wa ta'ala ke akhir dunia langkau. Kasandang di bahu penghulu rajo di nagari nan namati arek tam taguah adat Minangkabau. Dalam timbangan cari pandai di lingkung restu bundokan duang,
di bawah bimbingan alim ulama nan bapagang taguh kapado ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa nama lega sumpah kok dimakan besok kami jati dunia ka ateh indah ba pucua ka bawah indah ba ure di tengah-tengah digiri kumbang di akhirat di kutua kalam Allah. Katiko itulah diadokan makan basamu, dibantai seikuat kabau, dagingnya dilapah, darahnya dicacar, dipatrilah dengan doa oleh salah seorang alim ulama. Disitulah ditetapkan sumpah sati Bukit Marapalam. Siapa yang melanggar kebulatan tekad ini dimakan disokawi. Ka ate indak bapucu, ka bawah indak baure, di tengah-tengah digirek kumbang, di akhirat dikutuk kalam Allah. Pepatah ini yang berbunyi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Sejarah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah mulai berkembang sejak Islam masuk ke Minangkabau, yakni pada abad ke-16. Sebelumnya, masyarakat Minangkabau telah memiliki adat yang kuat. Namun, saat Islam mulai diterima, terjadi penyesuaian antara adat yang telah ada dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menghasilkan falsafah bahwa adat Minangkabau harus berlandaskan pada ajaran syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran atau Kitabullah. Setelah Islam diterima secara meluas, para ulama dan pemimpin adat bekerja sama untuk menyesuaikan tradisi lokal dengan prinsip-prinsip Islam. Proses ini tidak berjalan mudah, tetapi pada akhirnya terjadi integrasi yang harmonis antara keduanya. Inilah yang kemudian dikenal dengan prinsip adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yang berarti adat berdasarkan syariat dan syariat berdasarkan kitabullah atau Al-Quran. Dalam praktik sehari-hari, konsep ABS SBK terlihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Minangkabau. Mulai dari sistem kekeluargaan, tata cara pernikahan, hingga cara pengambilan keputusan di nagari. Nilai-nilai ABS SBK ini memastikan bahwa adat Minangkabau tetap hidup, namun tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Pentingnya konsep ABS SBK. 1. Identitas budaya. ABS SBK merupakan identitas utama masyarakat Minangkabau yang membedakan dari suku-suku lain di Indonesia. Falsafah ini memperkuat karakter masyarakat Minangkabau sebagai masyarakat yang religius, namun tetap menjaga adat leluhur mereka. 2. Keselarasan adat dan agama. ABS SBK mendorong masyarakat untuk hidup berdasarkan aturan-aturan adat yang tidak hanya menghormati tradisi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan religius. Jadi, penerapan ABS SBK memastikan bahwa kehidupan masyarakat Minangkabau berjalan sesuai dengan dua pedoman penting, yaitu adat dan agama. Melalui ABS SBK, masyarakat Minangkabau dapat mempertahankan identitas budaya sambil tetap menjalankan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan. Jadi, pada pembahasan kali ini kami sudah menjelaskan mengenai 3 poin utama. Yang pertama yaitu adat dan agama di Minangkabau, yang kedua mengenai koeksistensi adat dan agama di Minangkabau, dan yang ketiga yaitu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Pada poin pertama mengenai adat dan agama di Minangkabau, kami telah menjelaskan beberapa bagian, yakni mengenai konsep, bagian-bagian adat, dan agama sebelum masuknya Islam dan sesudah masuknya Islam. Pada poin kedua yaitu mengenai koeksistensi adat dan agama di Minangkabau, kami sudah menjelaskan mengenai konsep dan contohnya. Dan terakhir yaitu pada bagian ketiga yakni mengenai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, kami telah menjelaskan terkait pengertian, sejarah, konsep, dan pentingnya adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah di Minangkabau.